wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana membuat sertifikat online ya, nanti menggunakan aplikasi Google Form atau Google Apps ya. Nanti sertifikatnya otomatis kemudian dapat terkirim secara otomatis juga ke semua peserta seminar. Jadi kan ini biasanya saatnya ada seminar-seminar online ya, dan pesertanya pasti di atas ratusan, bahkan ada yang ribuan, dan tidak mungkin panitia harus buat sertifikat satu-satu, kemudian nanti edit, masukkan nama, masukkan dia sebagai peserta atau panitia, kemudian nanti dikirim ke email satu-satu. Saya kira tidak mungkin, dan itu sangat impossible sekali gitu kan. Ya bisa, tapi ribet gitu. Maka kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di Google Form, yaitu aplikasi AutoCred ya. AutoCred, nah ini mempermudah kita untuk setting sehingga otomatis kalau ada orang mengisi formnya, namanya langsung dibuatkan sertifikat secara otomatis saat itu juga. Kemudian saat itu juga sertifikatnya terkirim langsung ke si peserta. Oke. Cara berpikir kita, atau kalau dalam sistem itu cara berpikir sistem ya, atau bisnis proses yang akan kita pakai nanti adalah, pertama kita harus buat Google Form-nya dulu ya. Google Form itu sebagai alat untuk capturing dan menyimpan, capturing data. Nah, datanya nanti akan tersimpan di Google Sheet ya. Oke. Sampai sini Anda sudah paham ya. Google Form masuk ke Google Sheet. Nah, Google Sheet nanti dengan menggunakan AutoCred ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke AutoCred, setelah Google Form, Google Sheet, kemudian kita desain sertifikatnya menggunakan Google Slide. Di Google Slide nanti Anda bisa pakai desain di situ secara online, atau Anda juga bisa pakai desain yang sudah Anda buat, kemudian Anda upload di situ. Setelah itu Anda sudah punya 3 ya. Form oke, Google Sheet oke, kemudian Google Slide-nya oke, maka Anda langsung bisa menggunakan AutoCred settingnya, sehingga nanti sertifikatnya bisa mulai outputnya, otomatis isian database-nya, sampai nanti keluar sertifikatnya berupa PDF outputnya. Nah, kemudian setelah itu baru nanti mengirimkan filenya menggunakan email, yaitu mengambil alamat email yang sudah didaftarkan oleh seorang peserta tadi. Oke, saya kira itu ya alur bisnis prosesnya. Selamat menyimak dan selamat belajar. Oke, baik, kita langsung saja mulai. Saat ini kita sudah masuk di halaman Google Drive. Kemudian saya sudah buat folder khusus seminar online ya di sini. Saya double klik. Nah, tujuannya apa? Saya buat satu folder khusus ini nanti supaya lembar kerja saya terkait bagaimana pembuatan sertifikat, desain, sampai dengan berkas sertifikat nanti masuk dalam satu folder, sehingga nanti tidak membingungkan saya, atau ya lebih mudah saja dalam proses arsip atau filingnya. Oke, langkah pertama adalah sesuai tahapan, kita mulai dulu dengan membuat Google Form-nya ya, atau formulir pendaftaran online untuk pesertanya. Kita mulai, saya klik new. Kemudian saya pilih di sini more, di sini ada Google Form. Oke, di sini ada Google Form. Kemudian saya pilih yang blank or template ya. Anda mau pilih berdasarkan template atau blank ya. Saya pilih blank aja lah. Kemudian kita tunggu masih loading. Ya, oke, sudah ada di sini. Saya langsung isikan saja di sini ya. Ada formulir pendaftaran seminar online ya, terus di sini. Nah, oke, saya kasih keterangan. Dengan benar. Question pertama biasanya diisi dengan nama ya. Oke, saya kasih nama, short and short di sini. Kemudian saya aktifkan required-nya ya, jadi ini wajib untuk diisi karena nanti nama. Kemudian biasanya setelah nama di situ ada mungkin
D2C short answer ya. Oke, required juga. Kemudian saya tambahkan lagi, setelah ini biasanya ada email ya. Kemudian setelah email ada misal nomor HP, kemudian misal saya kira cukup ya. Ini hanya sebagai contoh saja, biar tidak terlalu banyak data yang masuk. Di sini ada nama ya, ini wajib diisi, institusi juga wajib diisi, email juga wajib diisi karena nanti ini oke. Kemudian nomor HP juga wajib. Perhatikan bahwa untuk nanti saya akan mencontohkan bagaimana memasukkan nama sertifikat secara otomatis ya. Maka nama ini penting dan harus ada ya. Silakan apakah nanti nama plus gelar ya, biasanya ada gelarnya ya kalau seminar ya. Nah, nanti Anda kasih keterangan sendiri ya. Artinya kemudian email ini penting karena untuk nanti sertifikat akan otomatis terkirim ke email peserta masing-masing. Oke, sudah selesai. Oke. Nah, ini saya kasih nama. Form seminar ya. Ini saya kasih nama form seminar. Kemudian tahap berikutnya yaitu kita membuat desain sertifikatnya. Oke. Tahap berikutnya kita membuat desain sertifikat. Saya pilih menu di sini. Saya pilih Google Slide. Ya. Google Slide apakah blank presentation atau berdasarkan template ya. Kalau Anda desain sendiri langsung di online ini, saran saya Anda bisa memakai from a template. Nah, di sini sudah ada template-nya. Tapi kalau Anda sudah punya desain sertifikat, misalnya itu dia desainnya sudah Pak JPEG, sudah Anda desain dari Corel kemudian Anda rubah dari JPEG, kemudian Anda sudah punya desain dalam format editing yang lain ya, nanti Anda tinggal copy paste saja di sini. Karena saya sudah punya sudah punya file sertifikatnya, maka saya pilih yang blank presentation. Nah, sini, nah ini otomatis ya. Ini sudah masuk di sini. Yang Anda mau pilih yang mana, ini ada banyak pilihan ya. Ada nanti Anda bisa langsung desain sertifikat di sini juga. Anda juga bisa desain sertifikat di sini. Misalnya Anda pilih ini, kemudian nanti Anda isikan di sini nama, judul sertifikatnya, logo dan seterusnya juga bisa. Ya terserah Anda. Cuman karena saya sudah punya desain, maka saya ambil dari desain ya. Desain saya import di sini ya. Saya insert image, kemudian upload from komputer. Oke, kita tunggu. Kemudian saya ambil di sini. Saya pilih di sini ada sertifikat saya. Oke. Saya perbesar saja. Oke, saya masukkan di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini nanti fungsinya adalah kolom kosong ini untuk mengisikan secara otomatis nama peserta otomatis di sini. Jadi saya isikan di sini. Oke, saya isikan. Caranya seperti ini, karena ini nanti kosong dan harus terisi by system, maka saya pakai tanda seperti ini ya, panah terbalik. Kemudian saya kasih nama. Ingat bahwa isian di sini namanya harus sesuai dengan database yang Anda buat di Google Form ini.
Jadi harus sama dengan ini. Nama ya, karena ini N-nya besar, A kecil. Maka Anda harus sama nama. Jangan sampai kalau Anda sampai salah apa namanya, salah hurufnya, kemudian besar kecil hurufnya salah, juga nanti akan berdampak pada tidak bisa include database secara otomatisnya. Oke, kita sudah jadi seperti ini ya, sudah sesuai dan sudah jadi. Saya buka di Google ini. Oke, saya rubah namanya jadi sertifikat, desain sertifikat. Oke, saya pilih oke. Ini sudah ada. Next, berikutnya adalah saya harus membuat satu folder khusus untuk nanti semua rekapan folder sertifikatnya untuk semua peserta. Saya jadikan satu folder, karena nggak mungkin saya taruh di sini, nanti akan tercampur dan bisa diakses oleh peserta. Maka saya tambahkan folder khusus di sini. Oke, saya kasih rekap sertifikat. Saya create di sini. Tujuannya apa? Supaya nanti semua sertifikat yang masuk, mau puluhan, ratusan, bahkan ribuan peserta, nanti masuk otomatis ke dalam satu folder. Oke, langkah berikutnya adalah kita pastikan apa namanya, Google Sheet-nya sudah siap ya. Saya siapkan Google Sheet di sini. Nah, ini masih kosong ya. Saya siapkan dulu Google Sheet-nya. Oke, ini responnya masih kosong. Oke, ini Google Sheet-nya sudah tampak ya. Ya, jadi nanti isian dari Google Form ini nanti masuk di Google Sheet. Sudah masuk di sini. Ya, di sini ada nama, institusi, email, dan nomor HP. Oke, langkah pertama berikutnya adalah kita harus install aplikasi AutoCAD ya. Ya, sini ada aplikasi AutoCAD ya, AutoCAD yang harus kita install di Google Sheet kita. Saya pilih add-ons. Anda bisa pilih add-on atau mungkin ya tergantung. Saya pakai bahasa Inggris ya, tergantung tampilan apakah Anda pakai bahasa Indonesia, Inggris, atau bahasa yang lain ya. Kemudian saya pilih di sini. Kalau belum, nanti Anda bisa di sini ya, get add-ons ya. Anda cari AutoCAD di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ada. Nah, hanya karena saya sudah menginstal, maka ini sudah ada tanda installnya, karena berarti saya sudah punya AutoCAD ya, saya tinggal pakai saja. Tapi kalau Anda belum, silakan nanti Anda cari di sini AutoCAD kalau belum tampak di sini, karena kadang-kadang ada beberapa yang memang tidak tampil di dashboard depan ya. Anda klik aja AutoCAD, kemudian Anda install di sini. Kalau Anda mau hapus, Anda tinggal klik uninstall. Oke, ini sudah ada. Nah, AutoCAD saya sudah siap. Kemudian saya pilih launch. Nah, saya launching. Oke, kita tunggu, masih proses. Nah, kita tunggu loadingnya. Lumayan lama ya. Jadi saran saya Anda harus punya kekuatan paket data yang cukup baik ya. Langsung saja saya mulai new job di sini. Saya pilih job name-nya ini bebas ya. Jadi saya pilih misal di sini adalah apa namanya, sertifikat seminar online ya. Saya pilih, saya next di sini. Nah, choose template sertifikatnya Anda pilih dari mana ya. Karena saya sudah punya, maka saya pilih from Drive, karena tadi sudah saya masukkan di Google Drive ini. Oke ya, jangan lupa. Oke, saya pilih from Drive. Saya cari di sini. Tadi saya letakkan di sini desain sertifikat. Oke, sudah tetap. Kemudian saya select. Jadi kita tunggu masih fetching atau tag ya. Sudah, ini sudah berhasil ya. Sudah tampak desain sertifikatnya di sini sudah ada. Kemudian berikutnya
kita langsung next saja ya. Nah, disinilah yang nanti akan kita tampilkan. Anda ingin menampilkan apa? Karena saya tadi hanya butuh kolom nama saja, karena kebetulan sertifikat saya itu hanya saya hanya nyantumkan nama saja. Barangkali ada beberapa sertifikat yang bisa mencantumkan misalnya nama institusi, kemudian alamat, skor skor post-test, atau mungkin sesi seminar yang dia ikuti ya, terserah Anda mau menampilkan apa. Tapi kalau Anda mau menampilkan, otomatis berarti nanti di di sini nanti tolong Anda sesuaikan juga yang akan Anda isi ada berapa. Berarti kan tidak cuma satu tok, berarti 2, 3 dan seterusnya. Karena saya hanya satu ya berarti saya cukup satu saja. Oke, standarnya yang saya pakai nama, kemudian map to column, kolumnya saya pakai juga nama. Itu mengapa tadi saya mengatakan harus sama dengan desain formulir Anda. Oke, saya next saja. Kemudian ini file setting, maksudnya adalah nanti output hasilnya itu nanti filenya ingin dikasih nama apa, kan ada ribuan ratusan peserta ya, jadi nanti supaya setiap sertifikat itu ada namanya gitu kan. Saya kasih saja namanya adalah sertifikat. Kemudian Anda bisa masukkan di sini misal nama institusinya, kemudian nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran atau apa. Tapi karena saya maunya nanti sertifikat terus ada namanya, maka saya kasih di sini ada nama. Jadi, pastikan sesuai juga dengan database yang ada. Nah ini, jadi nanti outputnya adalah sertifikat, nama filenya ya, sertifikat spasi nama dari peserta. Kemudian tipe output filenya nanti saya pilih yang Google Slide atau PDF ya, karena nanti outputnya saya kepinginnya adalah output sertifikatnya berbentuk PDF. Oke, nanti namanya seperti ini, terus kemudian tipenya adalah PDF. Kemudian saya next. Choose destination folder ya, dimana folder yang akan Anda tuju atau hasil dari outputnya, output sertifikatnya. Tadi saya sudah menyiapkan satu folder, saya pilih choose folder. Intinya nanti semua sertifikat peserta yang jumlahnya ratusan atau ribuan itu nanti masuk di dalam satu folder. Saya masukkan ke ini, rekap sertifikat. Oke, saya select. Ini sudah ada ya, saya cukup satu ini aja, yang ini saya hapus. Jadi nanti semua sertifikat Anda peserta itu masuk ke rekap sertifikat. Saya next. Nah ini ada dynamic folder reference, saya kira tidak perlu, saya next aja. Ya ini untuk set merger condition, ini opsional ya. Ini kalau Anda ingin nambahkan ya silahkan, misal ini opsional ya, Anda bisa tambahkan kolom-kolom tertentu, misal kolom namanya, ada kolom nama institusi dan seterusnya. Tapi karena saya tidak perlu, saya next saja. Ini tidak begitu sering digunakan. Ini untuk merger saja, ini opsional. Hanya untuk mempermudah dalam indeksingnya. Oke, share docs and send email ya. Nah, tadi kan kita kan maunya ada dua cara ya. Nanti bisa Anda share otomatis email atau bisa Anda share by Google Drive. Karena saya inginnya by email, saya pilih yes. Kenapa? Supaya nanti panitia nggak perlu harus ngirim email satu-satu ke peserta ya. Pesertanya cuma 5-10 nggak apa-apa. Tapi kalau pesertanya sampai ratusan ribuan ya pusing gitu kan, nanti kan panitianya. Maka saya pilih otomatis di sini. Kemudian share doc-nya saya pilih PDF ya. Nanti format file nya adalah PDF. Oke. Nah ini Anda mau allow collaboration to share, ready to share ya, monggo. Kemudian share form generic no reply address juga terserah Anda. Jadi kalau ini Anda ya berarti peserta nggak bisa ngirimkan balik. Gini aja ya, saya pilih sesuai saja. Kemudian nah ini mau dikirim kemana? Nah ini kan dikirim ke alamat email. Tadi di form tadi kan kita sudah minta nih alamat email dari peserta, maka saya cari nih
do-nya adalah sama, kurung panah seperti ini, kemudian ada email, tutup dua ya. Pastikan ininya sama dengan apa yang ada di sini, besar kecilnya. Kalau ada strip emailnya ya kasih strip, kalau enggak ya nggak usah. Kalau ini biasa ya, maka ini harus sama. Nah, CC-nya mau ke CC mana? Biasanya ke panitia ya, ini ke email panitia. Nanti Anda tambahkan sendiri saja silahkan. Kalau enggak juga enggak masalah. Ini saya enggak usah, tidak saya tambahkan. Kemudian reply-nya silakan mau Anda tambahkan, kalau enggak juga enggak masalah. Ini subjeknya, misal saya kasih di sini sertifikat seminar online. Kemudian ini untuk subjek judulnya di email ya, terhormat. Misalnya saya kasih caption di sini, peserta seminar Pak atau Ibu pesertanya, berikut kami lampirkan file seminar online yang telah Anda ikuti. Misal ini ada kata-kata seperti ini, ya supaya tampak meyakinkan dan bagus ya. Nanti Anda juga bisa ya ini supaya bagus. Oke, cukup ya. Saya next saja. Saya next di sini. Oke, run from trigger, saya yes. Oke, saya yes di sini. Nah, supaya triggernya berjalan, kita tunggu. Ya, Anda bisa run on time trigger. Nah, ini misal ini mau dikirimkan kapan gitu. Misal saya gini, artinya sertifikat ini mau dikirimkan kapan, sejak form ini diisi gitu. Ini terserah, kalau saya kasih nol saja, biar saya kemudian saya save. Sedikit informasi, memang untuk beberapa seminar-seminar tertentu Anda bisa menggunakan ini ya, tapi kalau misal Anda ingin menerapkan seminar dengan sertifikat baru diberikan setelah ngisi presensi ya, nanti Anda bisa jadikan untuk link sertifikatnya bukan formulir pendaftaran tapi presensi. Tapi ada juga beberapa yang nggak pakai presensi dan itu seminar gratis, pokoknya ikut daftar dapat sertifikat ya, Anda bisa pakai ini ya, terserah Anda lah. Ini nanti tergantung bagaimana panitia melakukan settingnya. Oke, ini sudah apa namanya, sudah ada nih. Kalau Anda mau edit jobnya, kemudian kalau Anda mau preview job, saya buka dulu ya, seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Oke, email dikirim ke siapa dan seterusnya. Kalau Anda sebentar. Kita masuk AutoCAD dulu tadi. Nah ini ya, kalau Anda mau hapus ya tinggal klik hapus dan seterusnya. Ini edit, ini lihat dan seterusnya. Kalau Anda ingin mulai, saya run jobs, saya klik run jobsnya. Kita running job sertifikat online, berarti ini sudah bisa kita mulai dan nanti sertifikat bisa otomatis masuk ke folder panitia. Oke, baik, kita coba langsung untuk testing ya. Di sini saya sudah ada di 3 layar. Nanti untuk pengisian Google Form peserta ada di sini, saya praktekkan di sini. Kemudian ketika data masuk, nanti masuk ke form Excelnya. Kemudian kalau sudah, nanti hasil outputnya, sertifikatnya ada di sini. Oke, kita mulai saja. Ini sudah linknya sudah saya buat, saya copy supaya saya isi ya di sini. Oke, saya isi di sini, misal namanya
Oke, nama institusinya oke, emailnya saya pilih email di sini misalnya. Oke, kemudian nomor HP-nya tulis ya, pastikan emailnya benar, kemudian saya submit. Oke, otomatis di sini muncul ya, sudah masuk di sini datanya. Oke, kita cek di sini belum masuk, saya refresh dulu. Oke, sudah keluar di sini. Oke, saya buka dulu. Oke, sukses ya. Oke, saya buka. Nah, di sini otomatis langsung ada nama Fahmi Hakam di sini. Oke, saya bisa ulangi lagi di sini ya. Sorry, ini saya perkecil lagi. Kemudian saya buat lagi di sini. Bisa namanya Budiarso. Institusinya misal oke, alamat emailnya misalnya ini, nomor HP-nya saya submit. Oke, saya tunggu lagi, saya buat lagi ya, lebih banyak lagi. Misal institusinya adalah emailnya saya isi. Kemudian nomor HP-nya bebas. Saya submit. Oke, nah ini ya sudah ada beberapa nama masuk di sini. Sertifikatnya otomatis juga sudah sesuai ya tadi. Ada 3 sertifikat. Ada sertifikat. Nah, misal ini namanya sudah sesuai. Sertifikat Budiarso, ini berarti sertifikatnya Budiarso. Sertifikat Fahmi punyanya Fahmi. Sertifikat Jihan ini punya Jihan. Kita buka. Oke, Jihan sesuai ya. Oke, bisa saya download. Kemudian sertifikatnya Budiarso tadi juga sesuai. Sorry, saya buka, saya preview. Nah, ini juga sesuai. Oke, ini hasil dari outputnya ya, output dari sertifikatnya. Semakin banyak pesertanya ya nanti akan otomatis masuk di sini semakin banyak, dan cukup membantu sekali panitia supaya nanti Anda nggak perlu lagi input double atau input membuang-buang waktu ya. Kemudian bisa Anda lihat di sini tadi sebenarnya bisa Anda setting ya, seperti yang saya sudah sampaikan. Outputnya bisa ada 2, berupa PPT atau berupa PDF ya. Tapi wajarnya atau lumrahnya adalah output sertifikat itu ya PDF gitu, masa PowerPoint ya. Jadi nanti ya silahkan Anda setting lagi di AutoCAD-nya ya. Ini saya punya yang PDF ya, saya preview di sini seperti ini. Oke, kemudian sebelum nanti kita cek emailnya sudah masuk atau belum, jika panitia tidak ingin setting email, berarti kan tadi emailnya nggak perlu anda aktifkan ya. Anda cukup nanti tinggal tadi yang setting di AutoCAD-nya tadi, misal sorry, saya buka dulu tadi ya AutoCAD-nya. Ini saya open. Nah, kalau Anda nggak ingin sertifikatnya otomatis masuk ke email ya, kita setting ulang. Nah, saya edit.
Kalau Anda tidak ingin sertifikatnya terkirim otomatis ke email, ya Anda tinggal ini tadi, share doc send email, Anda klik jadi no, ya otomatis nanti sertifikatnya nggak akan kirim ke email masing-masing. Tapi nah terus bagaimana? Nah, ada juga beberapa panitia yang memang menggunakan seperti ini, tinggal dia langsung, kan ini ada dalam satu folder nih ya, sorry ini kan ada dalam satu folder rekap sertifikat ya. Nah, tinggal biasanya panitia klik ini, kemudian dia melakukan share linknya saja. Nah, ini di copy link, dan nah ini nanti di share, terserah nanti pesertanya sendiri yang akan mendownload ya secara mandiri, nggak perlu harus buka, nggak perlu sertifikatnya terkirim ke email. Ini kalau Anda menggunakan cara sertifikatnya otomatis tapi mengirimnya tidak otomatis ke email. Tapi kalau yang pertama tadi sertifikatnya otomatis dan mengirimnya otomatis ke email. Oke, sekarang kita cek apakah memang benar-benar sudah masuk ke email peserta atau tidak. Oke, ini saya sudah masuk ke halaman contoh salah satu email dari peserta. Ini ya, tadi saya pakai alamat emailnya ini ya. Nah, ini kemudian ini sudah masuk di sini. Pengirimnya adalah Fahmi ya. Ini contoh. Nah, ini supaya kalau Anda mau buat panitia seminar ya tolong nanti emailnya ya email panitia, jangan email individu ya. Pakai email panitia supaya lebih terkesan elegan dan juga terkesan formal. Oke. Ini sudah masuk email peserta, saya buka. Oke. Nah, di sini ada caption, ada apa namanya, judulnya ya, sertifikat seminar online. Kemudian di sini ada captionnya, yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar berikut kami lampirkan ya. Kemudian saya tinggal download saja. Saya download nih, oke. Kemudian saya sebagai peserta langsung buka sertifikatnya. Oke, kita tunggu. Oke, selesai ya. Ini sudah nampak, wah cukup baik ya, ada sertifikat, ini ada logonya, nomor sertifikat, kemudian nama pesertanya sebagai peserta, tanda tangan, dan ditambahkan dengan barcode ya. Supaya apa? Karena kalau seminar online itu kan sertifikatnya online ya. Ya selain ada legacy dari tanda tangan dan stempel, tetap ada legacy barcode yang menyatakan bahwa ini sertifikat asli. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba dan semoga berhasil dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.